Kisah Santo Nikolas. Santo Nikolas adalah seorang kudus yang sangat terkenal karena kemurahan hatinya dan karena mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Tokoh Santa Claus atau Sinterklas yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan sekularisasi dari Santo Nikolas, seorang uskup dari Myra yang baik hati. Nikolas lahir di Asia Kecil pada abad ketiga di sebuah kota bernama Patara atau Lycia dan Pamfilia dan tinggal di Myra, Lycia, yang saat ini adalah wilayah Demre, Turki, yang pada saat itu adalah sebuah provinsi dari Kekaisaran Romawi. Ia adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani Kristiani yang saleh dan kaya raya, yang bernama Epifanius dan istrinya Joan. Nikolas dibesarkan secara baik oleh orang tuanya dan mengikuti jejak mereka yang saleh. Sejak usia muda, Nikolas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Menurut legenda, sejak umur 5 tahun, Nikolas sudah mulai menjalankan puasa setiap hari Rabu dan hari Jumat. Setelah kedua orang tuanya yang kaya raya meninggal karena epidemik, Nikolas menggunakan seluruh harta warisannya untuk karya amal, terutama untuk menolong para fakir miskin. Ia sendiri kemudian tinggal bersama pamannya yang juga bernama Nikolas, yang adalah seorang uskup dari kota Patara. Pamannya inilah yang mendidiknya lalu mentabiskannya sebagai seorang imam. Setelah menjadi imam, Nikolas sempat berziarah ke tanah suci Yerusalem. Sekembalinya dari peziarahannya, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nikolas merupakan seorang uskup yang sangat saleh, baik, dan penuh semangat. Ia terkenal gigih membela orang-orang miskin dan orang-orang yang tertindas. Selain itu, ia juga menjadi terkenal karena mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraannya. Disebutkan juga kisah-kisah mukjizat Santo Nikolas. Konon ada seorang penduduk kota Patara yang telah kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, ia tidak mampu untuk membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya, dan ia pun hendak menjual mereka ke rumah bordir. Mendengar hal ini, pada suatu malam, secara diam-diam, Nikolas melemparkan 3 kantong emas ke dalam kamar bapak tersebut. 3 kantong emas tersebut lalu digunakan oleh ayahnya untuk membayar hutang-hutangnya, dan dengan demikian selamatlah gadis-gadis itu dari rumah pelacuran dan perzinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Ketika bencana kelaparan melanda di keuskupannya dan di seluruh wilayah Asia Kecil, Uskup Nikolas segera pergi dari satu daerah ke daerah yang lain untuk meminta bantuan bagi umatnya yang sedang kelaparan. Bapak Uskup Nikolas berhasil kembali dengan sebuah kapal yang penuh dengan persediaan gandum, anggur, buah-buahan, dan berbagai macam kebutuhan umat lainnya. Menurut tradisi, tanpa sepengetahuannya, ada beberapa setan hitam bersembunyi
di dalam kantong-kantong gandum tersebut. Bapak Uskup Nikolas kemudian membuat tanda salib atas kantong-kantong gandum itu, dan seketika juga setan-setan hitam itu berubah menjadi pelayannya yang setia. Dikisahkan juga pada suatu saat ada 3 orang pejabat kekaisaran Romawi yang sedang dalam perjalanan ke Firgia untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Ketika mereka bertiga kembali ke Konstantinopel, mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara atas tuduhan palsu dari Applavius, ketua pejabat kekaisaran pada waktu itu. Ketiga orang pejabat ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Konstantianus. Mendengar bahwa mereka akan dihukum mati, ketiga pejabat itu pun menjadi putus asa. Namun, di tengah-tengah keputusasaan itu, mereka tiba-tiba teringat akan Uskup Nikolas dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mereka pun berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka melalui perantaraan Uskup Nikolas. Dan menurut legenda, setiap malam pada saat mereka sedang berdoa, saat itu pula Uskup Nikolas muncul dalam mimpi Kaisar Konstantianus dan Applavius. Ia meminta serta mengancam mereka untuk segera membebaskan ketiga pejabat yang tak bersalah itu. Setelah 3 hari berturut-turut mengalami mimpi dan ancaman yang sama, akhirnya ketiga pejabat yang tak bersalah itu pun didakwa ke hadapan Kaisar untuk ditanyai. Ketika Kaisar Konstantianus mendengar bahwa ketiga pejabat itu berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan melalui perantaraan Uskup Nikolas, ia segera membebaskan ketiga pejabat itu dan mengirim mereka kepada Uskup Nikolas beserta surat permohonan agar Bapak Uskup tidak lagi mengancam Kaisar, melainkan berdoa bagi Kaisar dan kerajaan. Demikian kisah dari Santo Nikolas. Kita lanjut di part 2.